Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Soraya Alia dan makasih banget kalian udah klik video ini. Dan hari ini aku mau bacain salah satu cerita lagi di thread dan langsung aja aku bacain ceritanya ya. Budget lamaran cuma 5 juta. Maksain nikah di gedung 20 juta. Anak ini narik sisa biayanya ke keluarga besar dan nyebut itu hutang. Ini mau nikah tapi keluarganya yang nanggung. Mbak, lu sehat? Lu yang lamaran, keluarga besar lu disuruh patungan. Kocak banget. Kronologinya, si anak sialan ini mau lamaran di tempat neneknya, minta keluarganya buat masak-masak. Ya oke. Tapi nggak mau pakai dekor karena takut tekor. Milih di rumah saudaranya yang nggak pakai dekor karena orang di rumah itu gak akur sama keluarga yang lain, jadi gak ada yang mau bantuin masak. Akhirnya dia maksain lamaran di gedung abis 20 juta. Terus nyalahin semua keluarganya karena katanya salah mereka gak mau bantu masak-masak. Halo, gimana nih pada didiem aja? Udah setahun setengah loh. Permintaan maaf gak ada, ganti rugi gak ada. Waktu itu budgeting buat lamaran saya 5 juta. Itu pun udah dihitung lebih. Cuma ini gara-gara kalian semua rencana gagal total. Harus atur ulang dari nol. Ingat kan? Ingat dong, masa gak inget sih? Kan gak ada yang amnesia. Hehehe gitu katanya. Jadi saya anggap semua biaya yang keluar di luar yang sudah saya budgeting sebelumnya itu hutang kalian. Karena kalian penyebab semua masalah yang terjadi waktu itu. Uang yang akhirnya keluar 20 juta lebih karena buat catering aja udah 13 juta sendiri. Duit semua loh itu, bukan daun. Jadi kerugian saya ya 15 juta lebih, tapi anggaplah 15 juta aja. Ayah saya juga jadi ngeluarin duit yang akhirnya itu dia ungkit lagi ke saya. Sakit hati dong diungkit gitu, padahal saya nggak pernah minta sepeser pun. Saya rasa kalau ayah saya aja bisa ngungkit ke saya pun berhak dong ngungkit ini ke kalian. Jadi kapan mau kalian bayar? Dicicil dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting balik. Daripada dibawa sampai akhirat. Lebih susah lagi nanti gantinya. Oh iya, setelah saya lamaran itu, kalau ada yang dari kalian yang ngasih uang atau apapun, ini ngasih saya uang apapun gak pernah mau terima ya, inget. Termasuk waktu saya nikah juga mamang udah serahin amplopnya ke saya, tapi saya nyentuh pun gak mau, jadi dibalikin buat ongkos mamang sama Rio pulang. Termasuk segala macam makanan yang dibawain juga saya gak sentuh, apalagi saya makan. Tenang, mamang sama Rio tetap saya ajak makan bareng keluarga besar saya kok. Gak usah balas chat ini pakai kata-kata apapun. Saya cuma mau uang saya kembali. Permintaan maaf dari kalian, kalau ada sih, pun gak penting-penting banget buat saya. Jadi cukup transfer uangnya aja, karena saya cuma mau uangnya aja. Cicilan bisa dikirim langsung ke rekening saya atau suami saya. Usut punya usut, dia lagi BU karena mau nyamperin lakinya di luar kota. Suaminya kerja di sono tapi dia gak dibawa ke sana. Tinggal di rumah orang tuanya. HPL 1 bulan lagi, jadi dakdikduk gak punya duit kayak gitu. Intinya dia tuh gak terima yang harusnya lamaran keluar budget 5 juta. Karena kan saudaranya yang masak-masak, jadi tenaganya gratis. Tiba-tiba gak bantuin gitu loh. Terus dia yang ngide itu dia. Terus dia ngide lamaran di gedung besar di Jakarta total 20 jutaan. Dan dia anggap itu utang keluarga ke dia. Kenapa?
gak nyuruh keluarga yang lain buat bantuin masak-masak di tempat yang lo mau. Kenapa harus pindah ke gedung ke yang di Jakarta? Kocak banget nih ya orang. Ada ya orang kepikiran kayak gini. Jadi si mbaknya ini mau lamaran, budgetnya 5 juta. Nah, dia di saudara si A ini, maksudnya tuh kalau di saudara kan masak-masaknya gratis. Ya nggak gratis juga kali. Emang kalau kamu nggak mikir makannya apa gimana gitu kan ya? Apa kasih sembako gitu? Ya mungkin lah gratis gitu. Jadi si mbaknya ini mau lamar lah nih ya. Budgetnya 5 juta. Terus rencananya mau di rumah neneknya. Tapi saudara-saudaranya nggak mau masakin karena nggak akur nih sama dia. Tapi dia itu malah ngide buat lamaran di gedung dengan harga total 20 jutaan. Nah si saudara-saudaranya yang nggak mau masakin inilah yang ditagih hutangnya. Kan mereka nggak, kan lo sendiri yang ngide gitu loh. Sumpah ada aja ya kepikiran orang kayak gitu. Ya kalau sumpah di luar nulur banget. Ini bukan saudaranya yang ngutang, kamu aja yang ngide ngarang. Aduh, sumpah bikin bete ini juga. Ada banget orang-orang macam kayak gini, nyusahin banget orang kayak gini tuh. Biasanya orang kayak gini tuh matinya lama banget loh. Soalnya bikin budrek orang. Dan teman-teman, buat kalian yang punya cerita yang mirip-mirip kayak gini atau tentang perselingkuhan, tentang ipar, tentang saudara gitulah, tentang keluarga-keluarga, aku bisa banget sharing-sharing sama aku. Bisa kalian kirim ke WhatsApp aku atau ke email aku. Nah gitu ya, aku tunggu ceritanya, kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Dan makasih banget kalian udah nonton video aku. Makasih dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.